اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Pesatnya kemajuan teknologi dan tuntutan dunia IT yang sangat kompleks mengharuskan putra kita untuk siap menghadapi berbagai tantangan. Pergaulan yang semakin tidak karuan mengharuskan putra kita untuk tetap berpegang teguh di atas sunnah. Kami hadir untuk membekali putra tercinta dengan kemampuan IT. Kami hadir untuk menanamkan akidah yang sahihah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Target pembelajaran kami, 3 bulan mampu bahasa Inggris sehari-hari, 3 tahun mampu hafal 3 juz Al-Quran. Memiliki karakter dimaski, disiplin, mandiri, santun, dan berakidah. Jurusan RPL. 3 bulan menguasai Java Programming for Android, 1 tahun menghasilkan 1 buku yang ditulis sendiri, dan 1 Android API Apps. 3 tahun menghasilkan 3 buku dan 3 Android API Apps. Jurusan TKJ. 1 tahun mahir jaringan komputer dan mikrotik router A sampai dengan Z. 2 tahun mahir Cisco router A sampai dengan Z. 3 tahun mahir sistem administrator, Linux server, Debian, Ubuntu, dan Red Hat. Target untuk multimedia. 1 sampai dengan 2 tahun mahir dalam menggunakan beberapa aplikasi Adobe. 1 tahun mahir dalam pembuatan film, video, dan fotografi. 6 bulan mengerti tentang jaringan dasar dan pemrograman dasar. 1 sampai dengan 2 tahun mampu menguasai web design, dan 6 bulan mampu menghasilkan 1 aplikasi multimedia interaktif. Mari bergabung bersama kami di SMKI Rabbani Islamic Boarding School. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 September tahun 2020, mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk segera daftar ke SMKI Rabbani Islamic School. Informasi lebih lanjut hubungi kami di nomor berikut ini. Cek juga akun sosial media kami sebagai berikut. Jazakumullahu khairan katsira. SMKI Rabbani Islamic School. Anak solih, jago IT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Aris TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Aris TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dewasa ini atau pada bulan-bulan ini atau pada tahun ini kita subhanallah mendapatkan ujian yang belum pernah kita kira. Mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak pernah sangka-sangka. Kita semuanya dihadapkan dengan pandemik, dengan virus COVID-19 yang mana virus tersebut membuat takut orang di seluruh muka bumi ini. Tentunya juga berdampak kepada putra-putri kita. Subhanallah, putra-putri kita sekolah dari rumah. Putra-putri kita tidak berangkat ke sekolahannya, akan tetapi sekolah dari rumah menggunakan handphonenya atau menggunakan laptopnya.
Dan tentunya ketika sekolah menjadi berada di rumah, akan terjadi di sana banyak sekali waktu luang untuk putra-putri kita. Putra-putri kita mempunyai waktu luang lebih banyak daripada ketika sekolah aktif di sekolahan. Maka dari itu, pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai orang tua, ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu luang putra-putri kita, ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Apalagi di handphone putra-putri kita, di laptop putra-putri kita, menggunakan sambungan internet, di sana ada hal yang sangat menakutkan. Internet akan menjadi baik ketika digunakan untuk hal yang baik. Handphone, laptop akan menjadi baik ketika digunakan untuk hal-hal yang baik pula. Di dalam handphone tidak dipungkiri di sana ada namanya game online. Ada game. Di dalam laptop juga ada game. Dan kebanyakan putra-putri kita akan menyukai sebuah game. Permainan dengan layarnya menggunakan jempolnya. Sekarang subhanallah sudah tidak masyhur lagi permainan yang lari-larian di kampung. Permainan dahulu sudah mulai kalah dengan game online. Dan ini menjadi sebuah permasalahan bagi kita semuanya. Pada dasarnya game atau permainan online kah, offline kah, itu semuanya mubah. Pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Akan tetapi ketika di dalam permainan tersebut, online ataupun offline, di sana ada kemaksiatan. Misalkan di dalam game online itu ada tokohnya adalah seorang wanita yang membuka aurat, maka game itu menjadi haram. Tidak boleh. Walaupun dosanya hanya melihat orang yang membuka aurat, itu tidak boleh. Jangan meremehkan dosa. Kita tahu gunung tidak akan terbentuk kecuali dari apa? Dari kerikil-kerikil yang disusun. Jadi hukum awalnya game adalah mubah. Akan tetapi ketika game tersebut di dalamnya ada kemaksiatan, maka hukumnya haram. Ketika di dalamnya atau ketika memain game tersebut kemudian game itu melalaikan, maka itu juga dilarang. Bermain game kemudian sampai lupa waktu sholat, sampai begadang, tidak tidur malam, tidurnya menjelang waktu subuh, maka itu menjadi hal yang haram, hal yang dilarang karena melalaikan. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, putra-putri kita adalah aset kita. Kita harus jaga putra-putri kita. Kalau bisa kita jauhkan dari game tersebut, maka alhamdulillah. Jika tidak bisa dijauhkan dari game, maka lihat dulu gamenya seperti apa. Kita perhatikan gamenya tersebut, apakah gamenya di situ ada kemaksiatan atau tidak. Kalau tidak ada kemaksiatan, kita perhatikan lagi bagaimanakah anak kita atau putra-putri kita memainkan game tersebut. Apakah putra-putri kita lalai terhadap waktunya? Kalau memang lalai terhadap waktunya, stop. Jangan lanjutkan untuk memainkan game tersebut. Banyak sekali madaratnya. Kalau misalkan sampai kecanduan dengan game, sampai melalaikan waktunya, subhanallah, ini sudah jauh dari sifat seorang muslim. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perangai seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Game ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada manfaatnya, maka lebih baik ditinggalkan. Itu dari perangai seorang muslim. Ya. Kemudian juga ketika melalaikan waktu, berarti dia melalaikan salah satu nikmat yang paling agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang dimana kebanyakan manusia itu lalai terhadap dua nikmat tersebut, nikmat sehat dan nikmat waktu luang.
seseorang akan sadar bahwasanya dia akan kehilangan dua nikmat ini atau agungnya dua nikmat ini ketika orang tersebut kehilangan dua nikmat ini. Ketika dia sudah merasakan sakit, maka dia baru sadar, oh, sehat itu nikmat. Ketika dia waktunya sudah habis, satu hari dia lakukan hanya untuk game, untuk rebahan, tidak ada hal yang dilakukan selain itu, dia akan tersadar, oh, aku tidak ada perubahan pada hari ini, tidak ada amalan-amalan yang baik yang aku gunakan pada hari ini. Subhanallah. Pemirsa Riz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita sibukkan putra-putri kita dengan handphone. Kadang kita sebagai orang tua tidak mau ribet. Ustadz, anak saya rewel, nggak mau makan. Maunya makan kalau misalkan dipegangin handphone. Maunya diam kalau misalkan dipegangin handphone. Ini salah. Anak kita rewel, anak kita makan, kita gunakan cara yang baik. Ketika kita pegangin handphone sejak kecil, kemudian anak tersebut kecanduan terhadap handphone tersebut, kecanduan dengan game, maka lihatlah, ada suatu saat dia akan lebih mementingkan gamenya tersebut, mementingkan HP-nya tersebut daripada panggilan orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak mau, atau kita semuanya sebagai orang tua tidak menginginkan itu. Mari kita sebagai orang tua, kita didik generasi kita menjadi generasi yang rabbani, putra-putri kita menjadi generasi rabbani, generasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga putra-putri kita yang sebagai aset kita, yang dimana Allah memerintahkan kita untuk menjaga putra-putri kita dari api neraka, bisa terselamatkan di dunia maupun di akhirat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan diri-diri keluarga kalian dari api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.